Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa dari Setia Dharma Bumi Putra? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saat ini kita berjumpa di mata kuliah manajemen SDM di pertemuan keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan kesehatan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus bisa menimba ilmu, menggali ilmu, dan mempelajari hal-hal yang belum kita tahu. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita lebih lanjut untuk memasuki mata kuliah ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, saat ini kita masuki pertemuan yang keempat. Mohon izin, saya share materinya. Di pertemuan keempat ini, kita membahas tentang pengertian perekrutan, seleksi, peranan rekrutmen karyawan, dan seleksi karyawan. Mari kita pelajari mengenai rekrutmen dan sebagainya. Pengertian rekrutmen menurut Anwar Prabu Mangkunegara, rekrutmen adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai, menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi pegawai. Menurut Deden Sutisna menyatakan bahwa proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Dari kedua pendapat ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa rekrutmen adalah proses pencarian yang dilakukan perusahaan melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai dengan tujuan menemukan para pelamar yang sesuai dan handal untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Tujuan dari rekrutmen itu sendiri, tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen atau recruiter untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan, maka akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon terbaik akan semakin besar. Tenaga kerja yang handal akan mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri. Sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama sumber rekrutmen. Yang pertama rekrutmen internal. Yang A, penawaran terbuka untuk satu jabatan atau job posting. B, perbantuan pekerja. C, kelompok pekerja. Sementara D, promosi dan pemindahan. 2. Rekrutmen eksternal. A, hubungan dengan universitas. B, eksekutif mencari perusahaan. C, agen tenaga kerja. Dan D, rekrutmen dengan advertising. Pengertian dari seleksi. Menurut Faizal, seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi.
Menurut Agus Sunyoto, proses seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan. Mereka dianggap dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh para pimpinan organisasi. Dari pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan, seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen. Mereka yang lulus rekrutmen diharapkan dapat menyesuaikan diri dan orang-orang yang terpilih. Tujuan dari seleksi itu sendiri, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man and the right plans. Kualifikasi khusus dalam seleksi: A. Keahlian 3 macam: technical skill, human skill, dan conceptual skill. B. Pengalaman kerja. C. Kesehatan fisik. D. Pendidikan. E. Umur. F. Kerjasama. G. Kejujuran. H. Inisiatif. Dan I. Kedisiplinan. Peranan rekrutmen dan seleksi karyawan. Proses rekrutmen dan seleksi termasuk dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Prinsip-prinsip rekrutmen: 1. Mengutamakan mutu. Rekrutan harus sesuai kebutuhan. Perlu dibuat analisis atau jabatan yang ditawarkan. 2. Jumlah karyawan versus job yang tersedia. 3. Efisiensi biaya rekrutmen. 4. Bersifat strategis. 5. Flexibility. Dan ke-6. Memperhatikan aspek hukum. Proses perencanaan strategis, kalau kita lihat di sini, penentuan misi, memutuskan apa yang ingin dicapai atau maksud, serta menentukan prinsip-prinsip yang akan mengarahkan usaha. Kedua, pengamatan lingkungan. Ada internal, menentukan kompetensi, kekuatan, dan kelemahan di dalam organisasi. Dan ada eksternal, menentukan kondisi eksternal, ancaman, dan peluang. Rumus tujuan, menentukan tujuan secara spesifik yang menantang, tetapi dapat dicapai terukur, waktu tertentu, terdokumentasi, atau tertulis. Perumusan strategi, perencanaan dan strategi level bisnis atau korporat yang spesifik dan terdokumentasinya. Ini adalah implementasi dari strategi. Level strategic planning, kalau kita lihat, corporate level strategic planning, business level strategic planning, perencanaan strategic level bisnis, strategic business unit atau SBU, perencanaan strategis unit bisnis, functional level strategic planning, perencanaan strategis level fungsional. Perencanaan SDM, proses mereview kebutuhan SDM untuk menjamin ketersediaan karyawan dengan jumlah dan skill yang diperlukan. Alur dari perencanaan SDM, organizational goal, perencanaan SDM, peran, peramalan jumlah SDM yang dibutuhkan, demand and supply, no action, employee information, ada peramalan jumlah yang tersedia, kekurangan tenaga kerja, recruitment and selection. Bagaimana di sini membandingkan antara jumlah yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Surplus tenaga kerja, restrict hiring, reduce layoff, early retirement, dan ZZ. Peramalan jumlah kebutuhan SDM. Jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan organisasi untuk merealisasikan tujuan, tingkat perputaran karyawan, unit bisnis yang ada, target perusahaan, dan financial keuangan. Di sini kita lihat di bagiannya ya. Yang pertama determine future needs, yang kedua determine future turnover, yang ketiga recruit, hire, of life as necessary, for offer training and development. Peranan kebutuhan, kalau kita lihat, pertama permintaan. Jadi penentuan kebutuhan permintaan, jumlah penghasilan, kemampuan, keterampilan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Metode trend analysis. Ya, metode trend analysis, rasio analisis, dan managerial judgment. Kedua, bicara tentang penawaran.
tipe tenaga kerja yang available di marketplace, sumber penawaran dapat berasal dari dalam dan luar organisasi. Sumber-sumber rekrutmen dan seleksi SDM. Sumber penerimaan internal, rekrutmen internal dapat melakukan pertama job posting program, ya. Penawaran terbuka kepada seluruh karyawan yang berminat. Yang kedua, karyawan yang menyiapkan permohonan mengikuti seleksi intern. Kedua, departing employees. Karyawan dapat dipandu, ya, dibantu pindah ke unit kerja lain. Apabila dianggap tepat, karyawan tersebut dapat diangkat untuk mengisi jabatan yang kosong secara definitif. Metode lain, perencanaan sukses karyawan-karyawan, keluarga karyawan, ya, promosi dan mutasi. Sumber penerimaan internal, kalau kita lihat, yang pertama keuntungan atau profit. Biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah, meningkatkan moral dan motivasi karyawan, peluang untuk berhasil lebih besar dengan mengacu pada track record, loyalitas sudah terbangun dan sudah terbiasa dengan kultur perusahaan tersebut. Kedua, kelemahan, konflik politik promosi untuk posisi tertentu, ya, tidak berkembang, dampak moral dan motivasi bila tidak dipromosikan. Rekrutmen eksternal dilakukan melalui advertising, agen tenaga kerja, headhunter, college recruitment, job interview, dan seterusnya. Pertama, kita bicara tentang keunggulan, ya. Di dalam SWOT analisis ada keunggulan. Yang pertama, memiliki gagasan dan pendekatan baru. Yang kedua, memperhatikan spesifikasi pengalaman dan kemampuan. Dan juga yang ketiga, membawa dialektika baru bagi perusahaan. 4, kelemahan, keterbatasan peraturan antara karyawan dan perusahaan, moral dan komitmen yang rendah. Membutuhkan waktu yang untuk penyesuaiannya. Nah, kendala dalam rekrutmen, pertama, faktor organisasional. Kebijakan dalam promosi, imbalan gaji atau tunjangan status kepegawaian. Selanjutnya, kondisi eksternal. Tingkat pengangguran meningkat, keterbatasan keahlian yang dicari, proses proyeksi tenaga kerja, ya, peraturan pemerintah, rekrutmen dan proposal ini jadi. Mempertimbangkan tuntutan tugas apa saja yang akan dikerjakan dalam pekerjaan baru. Isu umum dari rekrutmen, pertama, recruiter selalu menarik pelamar, channeling tidak memadai. Yang kedua, Departemen SDM tidak dianggap terhadap kebutuhan manajer operasional. 3, calon yang sudah ada tidak memenuhi kualifikasi. Keempat, penempatan dari perusahaan memberikan hasil yang terbatas. Kelima, kecenderungan konsentrasi penyeleksian pada suatu tipe pekerjaan. Dan yang keenam, kebijakan perusahaan dapat digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selalu semangat untuk terus menggali ilmu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.